Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali di channel Gria Matematika. Matematika itu mudah, asyik, dan menyenangkan. Kali ini kita akan belajar tentang statistika pada subbab tentang modus data berkelompok. Sudah siap? Mari kita mulai. Sebelum pembahasan contoh soal, kita lihat terlebih dahulu bagaimana sih cara mencari modus data berkelompok. Modus itu apa? Modus itu nilai yang sering muncul. Nah, ketika datanya data tunggal, kita tinggal mencari di mana frekuensi terbanyak. Pasti di situ satu nilai. Akan tetapi berbeda ketika datanya bentuk data berkelompok karena nilai modusnya ada di antara data itu. Nah, untuk mencarinya kita pakai aturan rumus bahwa modus atau di sini dinotasikan MO itu sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali P, di mana TP itu tepi bawah kelas modus. Oh maaf, ini typo ya. Ke tepi kelas bawah modus. Jadi langkah pertama nanti kita cari dulu di mana sih letak kelas modusnya. Baru kita mencari modusnya. D1, nah kalau D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Kelas sebelumnya. Nah, kalau yang D2 itu selisih frekuensi kelas pada modus dengan frekuensi setelah kelas modus. Kalau P itu panjang kelas interval. Biar tidak makin bingung, kita langsung aplikasikan rumus itu ke contoh soal. Soal yang pertama, ini ada gambar diagram batang. Nah, langkah yang pertama kita cari dulu di mana letak kelas modusnya. Tentunya frekuensi tertinggi dilihat dengan batang paling tinggi. Di mana itu? Di sini ya. Yang tertinggi. Nah, itu baru kelas modusnya. Tadi kita butuh nilai apa saja? Ada TB. Ntar saya tulis di sini ya. Untuk mencari modus itu TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Nah, sekarang kita cari TB-nya, tepi bawah kelas modus. Caranya seperti apa? Perhatikan. Nilai yang terbawa di kelas modusnya ini 45. Jadi nilai tepi bawahnya, 45 itu batas bawah. Tepi bawah, batas bawah kita kurangi 0,5. Berapa? 45 dikurangi 0,5 itu 44,5. Paham? Nah, kalau D1 tadi apa? Kita lihat frekuensi. Frekuensi di kelas modus itu frekuensinya 12. Nah, kalau D1 itu selisihnya frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi di sini ini berapa? Ini 8. Nah, jadi D1 itu selisih frekuensinya 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Nah, kalau D2 itu dia dengan kelas sesudahnya. Kelas sesudahnya ini kan. Nah, ini berapa frekuensinya? Ini 6. Jadi nilai D2 12 dikurangi 6 sama dengan 6. Berikutnya nilai P. Untuk mencari nilai P, kita kurangi batas atas dengan batas bawah, kemudian tambahkan 1 kalau kita pakai batasnya. Ini tadi batas atas, ini batas bawah. Kita kurangi, kemudian kita tambah angka 1. 49 dikurangi 45 itu 4 ditambah 1 jadi 5. Perhatikan ya, itu kalau kita pakai batasnya. Oke, sekarang kita hitung nilai modusnya. Modus itu sama dengan TB
ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Tinggal kita masukkan tepi bawahnya 44,5 ditambah D1 4 per D2 nya D1 ditambah D2 nya 6, kemudian kita kasih tanda kurung kali panjang intervalnya yaitu 5. Oke, kita hitung yang ada di dalam tanda kurung. 44,5 ditambah 4 per 4 ditambah 6 10 dikali 5. Nah, bisa disederhanakan ya. Oke. 5 ini 10 dibagi 5 itu 2. 4 dibagi 2 tinggal 2. Jadi 44,5 ditambah 2 berapa? Hati-hati kalau menghitung desimal. Kita luruskan tanda komanya. 2 itu kan artinya 2,0. Nah, jadi 2 letaknya di sini ya. Jangan sampai salah. Ditambah. Oke, 5 tambah 0, 5. 4 tambah 2, 6. Ini 4. Jadi nilai modusnya adalah 46,5. Bagaimana? Bisa difahami? Mudah ya? Jadi ingat yang dicari ada tepi bawah, ada selisihnya, ada panjang interval. Kita ke contoh soal berikutnya agar lebih lancar. Soal berikutnya ini dalam bentuk tabel interval dan frekuensi. Langkah yang pertama, kita cari di manakah letak kelas modusnya. Tentunya frekuensi yang terbesar, yaitu di sini ya. Frekuensi terbesarnya 9. Jadi disinilah letak kelas modusnya. Kita cari tepi bawahnya berapa? Batas bawahnya 31 dikurangi 0,5 sama dengan 30,5. Kemudian D1. Kita cek frekuensi. Frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. 9 dikurangi 8 yaitu 1. Kalau D2 dengan kelas sesudahnya. 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Sekarang berapakah panjang intervalnya? Kita pakai batas batas atas 35 dikurangi 31, jangan lupa ditambah 1. Karena kita pakai batas. Beda lagi nanti ada di contoh soal itu yang dia pakai langsung tepi ya. Nah, 35 dikurangi 31 itu 4 ditambah 1 jadi 5. Nah, sekarang kita cari modusnya. Harus ingat modus itu apa? Tepi bawah ditambah D1 per D1 ditambah D2, jangan lupa tanda kurung kali T-nya panjang interval. Tinggal kita masukkan tepi bawahnya 30,5 ditambah D1-nya 1, kemudian D1-nya 1 ditambah D2-nya 3 dikali P-nya 5. Ingat yang dalam tanda kurung kita hitung terlebih dahulu. 1 per 3 tambah 1, 4 kali 5. Nah, penjumlahan dan perkalian kita hitung yang perkalian dulu. 30,5 ditambah 1 kali 5 itu 5 dibagi 4 itu 1,25. Hasilnya berapa? Ingat. Kalau desimal saya coret-coret di sini 30,5. Ini 1,25. Nah, tinggal dijumlahkan. Ini 5, 7, 1, 3. Nah, kita sudah mendapatkan nilai modusnya yaitu 31,75. Bagaimana? Mudah ya? Sangat mudah sekali. Kita lanjut soal berikutnya. Oke, ini seperti yang saya tadi jelaskan ya. Ada perbedaan ketika mencari panjang interval. Kalau tadi pakai batas bawah, batas atas. Nah, kalau pada diagram batas ini dia sudah pakai langsung tepi.
tepi bawah, tepi atas. Oke. Biar tidak bingung, kita cek di manakah kelas modusnya. Tentunya yang tertinggi, yaitu di sini. Ya, di sini. Nah, ini kelas modusnya. Nilai tepi bawah itu langsung di sini karena dia diagramnya dempet. Kalau tadi soal yang pertama diagramnya kan dia masing-masing. Nah, kalau seperti ini, di situ langsung kita bisa menuliskan tepi bawahnya itu 45,5. Sekarang kita cari nilai D1. Nah, ini ya selisih dengan kelas sebelumnya. 18 dikurangi 14 sama dengan 4. Kalau D2 dengan kelas sesudahnya, ini untuk mencari D2. 18 dikurangi 12 yaitu 6. Nah, kalau panjang interval, kalau tadi pakai ditambah 1 karena kita pakai batas. Kalau pakai tepi itu nanti langsung dikurangi saja tanpa dijumlahkan. 50,5 dikurangi 45,5 yaitu 5. Oke. Lanjut, kita tinggal masukkan ke rumusnya. Modus itu apa? Ingat, tepi bawah ditambah D1 per D1 tambah D2, ini dalam kurung kali P. Tepi bawahnya berapa? 45,5 ditambah D1-nya 4 per 4 ditambah D2-nya 6, panjang intervalnya 5. Hitung yang di dalam tanda kurung sama dengan 4 per 4 tambah 6, 10 dikali 5. Langsung bisa kita hitung atau mau dicoret-coret boleh. 4 kali 5, 20 dibagi 10 itu 2. Jadi hasilnya atau nilai modusnya adalah 47,5. Nah, mudah ya. Bedakan tadi diagram batangnya. Kalau diagram batangnya dia mepet-mepet seperti ini, nah itu nanti ini tuh jadi tepi bawah. Tapi kalau pada diagram batang yang dia batangnya satu persatu, tidak berdampingan, berpepetan, ya tidak bersentuhan, itu nanti tepi bawahnya, batas bawah itu kurangkan dengan 0,5. Kita lanjut ke pembahasan soal yang terakhir. Harus lebih lancar ya. Oke, di mana letak kelas modusnya? Frekuensi tertinggi atau yang terbesar di angka 15. Jadi inilah letak kelas modus. Tepi bawahnya berapa? 61 dikurangi 0,5 sama dengan 60,5. D1 15 dengan 10. Berapa selisihnya? 5. Kalau D2 15 dengan 9, berapa selisihnya? 6. Panjang kelasnya yaitu 10. Ingat 10 dari mana? 70 dikurangi 61 itu 9, kemudian ditambah 1 jadi 10. Modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali panjang interval kelasnya. Tinggal kita masukkan tepi bawahnya 60,5. D1-nya 5 per 5 ditambah 6 kali P-nya 10. Sama dengan 60,5, maaf ini tambah ya. Ditambah 5 per 11 kali 10 sama dengan 60,5 ditambah 50 per 11. Berapakah 50 per 11? Oke, saya coret-coret di sini boleh. 50 dibagi 11, 4. 44 dikurangi 6 tambah 0 tambah koma. Ini 5. 55 dikurangi lagi 5, 54 dan seterusnya ya, masih lanjut. Nah, kita ambil 1
satu angka saja di belakang koma. Jadi sama dengan 60,5 ditambah 4,5. Jadi hasil nilai modusnya adalah 65. Oke, bisa difahami ya. Jangan lupa cara mencari tepi bawah, D1, D2, dan panjang interval. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.